Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Siti Melani SPD dari SDN 002 Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Saya adalah peserta PPG Daljab Angkatan Kedua tahun 2023 dari Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Pada hari ini, saya akan melakukan PPL Aksi 1. Selamat menyaksikan. Dan Aslam, Husni, Raja, Rahmat, Alkalendra. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran PPKN. Ya nak ya? Baiklah anak-anak, untuk lebih hikmatnya pembelajaran kita nanti, alangkah bagusnya kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Silakan anak Kalendra. Ketua kelas memimpin doa. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai. Baiklah teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Silakan duduk, Alkalendra. Terima kasih. Baiklah, sebelum masuk di materi yang akan Ibu bahas pada hari ini, Ibu mau absen dulu. Baik nak ya. Ibu tanya, ada yang dah hadir hari ini? Siapa nak? Oh ya, oh yang kemarin berduka tuh ya, yang meninggal orang tuanya ya nak ya. Ya, kita doakan ya nak, semoga misalen bapaknya bisa ditempatkan di tempat sisi Tuhan yang paling indah. Kemudian keluarga misalen bisa mendapatkan penghiburan dan keikhlasan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah. Oke, kita yel-yel dulu. Kelas 6B. Oke, kita ulang lebih semangat lagi. Kelas 6B. Sehat, cerdas, berkarakter. Yes, yes, yes. Oke, silakan berdiri untuk kita sama-sama membacakan sila-sila Pancasila karena ada hubungannya dengan materi Ibu pada hari ini. Yang memimpin di depan boleh siapa? Silakan Putri. Kita sama-sama membacakan Pancasila. Oke, berdiri di sini, Putri. Oke, sama-sama ya. Ya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Silakan duduk Putri. Oke, jangan ada yang duduk dulu ya, tetap. Baiklah, untuk lebih hikmat lagi, kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Oke, silakan Lila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, Nak Lila silakan duduk. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sila pertama dan sila kedua dari Pancasila. Ya nak ya? Baiklah. Penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sila pertama dan kedua. Ya nak ya, materi kita pada hari ini yaitu, jadi sebelum kita ini sudah pasti tahu apa materi kita hari ini nak ya, karena satu, peserta didik dapat, jadi tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik dapat menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Kemudian, yang kedua, setelah melihat nanti penjelasan dari guru dan PPT yang Ibu nanti putar, yang kalian lihat nanti di layar, kalian bisa menyebutkan 3 contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah maupun sekolah, yaitu sila pertama dan sila kedua. Balik nak ya, kita sebelum kita ice breaking atau sebelum kita masuk di materi, baiknya kita ice breaking dulu ya. Yang memimpin di depan silakan Nak Lila. Kita ice breaking dulu sebelum masuk pembelajaran ya nak ya. Lila sama Reza silakan maju. Untuk
kalian supaya lebih semangat lagi dalam belajarnya ya nak ya. Oke, silakan. Ya Allah, hancur satu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku Berbicara, aku mendengarkan. Siap. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Siapa kita? Nambe. Siapa kita? Nambe. Nambe. Sehat. cerdas berkarakter. Yes, yes, yes. Oke, baik, silakan duduk. Baiklah anak-anak sekalian, silahkan menonton video PPT yang akan Ibu putar. Di sini adalah tentang Pancasila. Jadi pembelajaran kita hari ini, materi kita pada hari ini, penerapan nilai dalam sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya nak ya? Yaitu sila pertama dan sila kedua. Perhatikan di layar, di situ adalah Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Kemudian nilai-nilai dalam sila Pancasila adalah pedoman untuk berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Karena itu yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, di sini bagaimana contoh penerapan sila ke-1 dan kedua dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Kemudian, nih, contoh penerapan sila pertama dalam Pancasila. 1. Di lingkungan sekolah. Perhatikan. Contoh penerapannya dalam lingkungan sekolah, yaitu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian, menghormati teman atau guru yang berbeda agama. Dan yang ketiga, mengikuti sholat duha atau sholat zuhur di sekolah. Ini adalah contoh penerapan nilai-nilai Pancasila, sila pertama di lingkungan sekolah. Berikutnya, nah, ini perhatikan. Kemudian contoh penerapan di lingkungan rumah. 1 adalah berdoa sebelum makan, rajin mengaji dan sholat ketika di rumah. Yang ketiga, merawat tanaman dan menyiramnya dengan sepenuh hati. Jadi untuk penerapan nilai-nilai Pancasila, sila pertama di rumah, yaitu apabila kita makan, kita harus berdoa dulu, ya nak ya. Kemudian rajin mengaji. Siapa yang rajin mengaji di sini? Ya, semua rajin mengaji nak ya, karena itu kewajiban kita sebagai muslim ya nak ya. Kemudian merawat tanaman. Siapa yang rajin merawat tanaman di sini? Ya, semua rajin ya nak ya. Oke, mantap. Baik, berikutnya. Nih, penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. 1. Umat Islam beribadah di masjid. Ya. Kristen beribadah di gereja. Kemudian kita saling menjaga kerukunan antara umat beragama, antara agama satu dengan yang lain. Yang lainnya harus saling menghormati. Ya nak ya? Nih, perhatikan gambarnya. Di sini gambar ilustrasi di sini. Yang satu lagi ngapain? Gambar 1. Ya, gambar kedua. Ya, gambar ketiga. Ya, gambar yang keempat. Itu agama Hindu, ya nak ya? Itu Hindu.
Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah contoh penerapan sila kedua. Sila kedua yaitu kemanusiaan. Oke, contoh penerapan di lingkungan sekolah. Ya, 1, menjenguk teman yang sakit. Siapa di sini yang sering menjenguk temannya yang lagi sakit? Ya, semua nak ya, tentunya ya. Kalau ada teman, keluarga yang sakit, pasti kita jenguk nak ya. Kemudian yang kedua, menolong teman yang jatuh. Ya, jadi kalau ada teman yang jatuh, ada orang lain yang jatuh, harus kita tolong. Kemudian berbagi bekal makanan kepada teman yang tidak membawa makanan. Siapa yang sering melakukan di kelas ini? Ya, itu indahnya berbagi anak ya. Oke, berikutnya. Nah, ini. Kemudian sila kedua, contoh penerapannya. Sila kedua dalam lingkungan rumah. Di lingkungan rumah. 1, bersikap adil dalam memperlakukan kakak adik. Jadi, tidak boleh membeda-bedakan ya. Tidak boleh dibedakan antara kakak dan adik atau antara bersaudara, tidak boleh dibedakan. Kemudian yang kedua, saling menyayangi antara anggota keluarga. Kemudian yang ketiga, menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Jadi, saling menyayangi antara satu sama lain. Ya nak ya, ini di lingkungan rumah. Kemudian, ini ada di lingkungan masyarakat. Ya, di lingkungan masyarakat nilai-nilainya apa? Penerapannya apa? Ini membantu nenek menyeberang jalan. Siapa yang pernah melakukan ini? Ya? Mantap. Kemudian yang kedua, menggalang dana untuk bakti sosial. Misalnya ada teman kita yang kena musibah kebakaran atau dan lain-lain sebagainya. Itu bisa kita tolongnya nak ya, seperti kejadian kemarin, ya. Sudah kita lakukan menggalang dana. Kemudian yang ketiga, menghormati hak-hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM. Jadi kita harus menghormati hak-hak orang lain. Ya nak ya? Jangan kita semena-mena. Oke, berikutnya ini perhatikan gambar ilustrasi. Nih, ilustrasinya itu ada teman yang sedang sakit, berarti harus kita jenguk. Kemudian yang gambar 2, apa gambar 2? Ya, kemudian ilustrasi gambar ketiga. Ya, berbagi bekal, sudah dibahas tadi. Jadi, tentunya anak-anakku sekalian sudah paham apa saja contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, Ibu tanya lagi. Tadi di sila pertama, lambangnya apa? Bintang. Ya, bintang. Kemudian sila kedua? Rantai. Ya, tahu kenapa simbolnya bintang sila pertama? Tahu ya? Karena sila pertama dari Pancasila, sini ya. Sila pertama dari Pancasila itu dilambangkan bintang. Artinya bintang itu bercahaya dan cahayanya itu datang dari Yang Maha Kuasa. Ya nak ya? Jadi bintang itu bercahaya dan datangnya dari Yang Maha Kuasa, makanya disebut dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian gambar kedua, sila kedua apa? Rantai. Ya, rantai. Rantai itu bentuknya segi 4 dan lingkaran. Kemudian saling bertautan antara satu sama lain, menandakan bahwa bangsa Indonesia itu saling membutuhkan, saling bahu-membahu, saling gotong royong untuk melaksanakan sesuatu. Jadi tidak bisa berjalan sendiri. Itulah artinya kenapa dia saling bertautan. Baiklah nak, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu dan dari PPT yang Ibu putar tadi lewat video, sekarang kita tanya jawab dulu sebelum masuk di video yang kedua. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang materi kita, tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sila pertama dan sila kedua. Ada pertanyaan? Oke, silahkan Wasifah. Apakah non-muslim boleh masuk ke masjid? Boleh, tidak bolehnya itu tergantung, ya nak ya.
Karena tidak semua yang non-muslim itu ke masjid itu mau beribadah. Bisa jadi kan karena masjid di Indonesia ini ada masjid yang sekaligus tempat wisata. Contohnya masjid di Islamic Center di Makassar, di Samarinda, atau Masjid Istiqlal di Jakarta. Ada yang pernah pergi ke sana? Ya, Masjid Istiqlal itu dan Islamic Center yang ada di Makassar dan yang ada di Samarinda itu masjid sekaligus tempat wisata. Jadi kalau ada yang non-muslim masuk, belum tentu mereka mau beribadah. Mungkin bisa jadi karena masjid itu sebagai tempat wisata, mungkin ada yang menarik di masjid tersebut yang ingin didatangi atau dikunjungi oleh non-muslim, boleh. Yang penting non-muslim tidak masuk di area tempat beribadah. Boleh nak ya? Kemudian ada lagi? Oke, silakan Lila. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Oke, temanmu bertanya apa yang dimaksud dengan toleransi. Jadi toleransi itu adalah menghormati dan menghargai daripada agama yang dianut oleh orang lain. Jadi toleransi, saling menghormati. Misalnya teman kita agama Kristen, kita agama Islam, salah satu teman kita mau beribadah, kita memberikan tempat untuk dia beribadah. Jadi itu salah satu contoh untuk kita supaya toleransi terhadap teman. Jadi itu toleransi juga itu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama kita, ya nak ya. Jadi harus memberikan ruang untuk orang agama lain. Itu ya. Oke, mungkin itu saja. Baiklah, sebelum kita masuk di video, agar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu seperti yang biasa kita lakukan di kelas. Baik, silahkan. Nak Lila pandu temannya untuk ice breaking, silahkan berdiri. Anak-anak sekalian silahkan berdiri, nak. Baik, kita ice breaking yang ada edukasinya. Jadi nanti mengingat, apalagi? Siap, mengingat, melakukan. Ya nak ya? Jadi edukasi daripada ice breaking kita harus siap untuk belajar. Kita harus mengingat apa yang disampaikan oleh guru. Dan kita harus melakukan apa? Melakukan yang sudah dijelaskan oleh guru. Itu edukasinya ya nak ya. Baik Lila, silahkan nak. Kelas 6B. Siap. 1, 2, 3. Aku Siap, aku ingat melakukan. Lebih semangat lagi. Siap, aku ingat melakukan. Aku siap, aku ingat. Aku ingat, aku siap. Aku siap, aku ingat melakukan. Sekali lagi. Aku siap, aku ingat melakukan. Aku siap, aku ingat melakukan. Aku siap, aku ingat, aku ingat, aku siap. Aku siap, aku ingat melakukan. Kelas 6B. Yes, yes, yes. Hebat, luar biasa. Oke, terima kasih Nak Lila. Silakan duduk. Baik, silakan duduk. Masih semangat? Oke. Baik, kita menonton video. Jadi video ini disimak baik-baik karena dari penjelasannya Contoh penerapan nilai teman nanti ada pertanyaan. kedua. Baik, silakan saksikan video penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah Nana, setelah kita penyemangat tadi, kita ice breaking, kita menonton video tentang sila pertama dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh penerapannya ya nak ya. Silakan dinonton. Kita simak sama-sama ya. Contoh penerapan nilai ketuhanan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu berdoa dan beribadah dengan khusyuk sesuai agama yang dianut. Contoh yang kedua yaitu menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah.
Contoh yang ketiga yaitu menjaga ketenangan dan ketertiban saat berada di tempat ibadah. Contoh yang keempat yaitu bekerja sama dengan orang lain meskipun berbeda agama. Contoh yang kelima yaitu membersihkan tempat ibadah agar dapat digunakan bersama. Contoh yang keenam, memberikan sumbangan untuk pembangunan tempat ibadah. Itulah tadi 6 contoh penerapan nilai ketuhanan sila pertama pada kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Ya. Baik, itulah tadi video contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sila pertama. Oke, masih semangat kelas 6B. Oke, kelas 6B sehat, cerdas. Baik, kita menuju ke video yang kedua, yaitu sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Silahkan dinikmati. Kita simak sama-sama, nak ya. Berikut ini adalah contoh-contoh penerapan nilai kemanusiaan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contoh yang pertama yaitu memperlakukan asisten rumah tangga, pelayan toko, petugas kebersihan atau profesi lainnya dengan sopan dan santun. Ya. Contoh yang kedua, memberikan tempat duduk pada wanita hamil, orang tua, atau penyandang disabilitas. 3. Memperlakukan penyandang disabilitas seperti orang lain pada umumnya. 4. Bersikap tenang dan sopan saat berada di tempat umum. 5. Berkunjung dan membantu di panti asuhan. 6. Sudah kalian nonton video, jadi supaya kalian lebih paham lagi tentang penerapan sila, anak ya. Baik, silahkan dibaca, bukan hanya dibaca ya, dipahami anak ya, apa yang terkandung di dalam sila pertama dan sila kedua dari tonton tadi. Sudah Ibu jelaskan juga contoh penerapannya di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Baik, sudah selesai? Sudah. Oke, Ibu tunjuk satu kelompok untuk bisa menjelaskan di tempat duduknya saja. Contoh penerapan sila pertama, yaitu sila contoh penerapannya yang 4. Silahkan. Sila pertama. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang merupakan anugerah Nyari-nyari. Tuhan. 3. Mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing, serta menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Ya, baik. Jadi sila pertama yang sudah kalian baca di buku, yaitu 1, tentang apa? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yang kedua adalah
Yang ketiga? Ya, yang keempat? Ya, baik. Harus dipahami, Nak ya. Kemudian yang sila kedua. Kelompok 1, silahkan Wasifah. Mengakui persamaan derajat antar sesama manusia, Ya. mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara, mengembangkan sikap tenggang rasa, saling menyayangi sesama manusia, serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ya, baik. Untuk nilai-nilai penerapannya dalam sila kedua yaitu 1, mengakui. Yang kedua? Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Ya, ketiga? Mengembangkan sikap tenggang rasa, 4. saling menyayangi sesama manusia, Yang kelima? serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ya, jadi apa yang sudah kalian baca di buku, simak semua anak-anakku sekalian, itu juga yang sudah Ibu jelaskan, itu juga yang muncul tadi di video dan PPT Ibu, ya Nak ya. Jadi Ibu harap dengan materi ini kalian nanti bisa mengerjakan LKPD dengan baik, ya Nak ya. Oke, berikutnya. Selanjutnya adalah kita membagi kelompok, karena di sini sudah dibagi kelompok dari awal. Satu kelompok terdiri dari 5 orang, ya Nak ya, karena ada yang tidak hadir, jadi ada yang 4 orang. Jadi di sini ada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Baiklah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. LKPD itu lembar kegiatan peserta didik. Jadi yang mana? Isi dari LKPD itu materi kita dari awal yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sila pertama dan sila kedua. Jadi sudah Ibu jelaskan, sudah kalian nonton video, Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti LKPD-nya ini kalian kerja sama, ya Nak ya, saling diskusi untuk menyelesaikan soal-soal yang Ibu bagi di LKPD. Baiklah, kita bagi untuk kelompok 1, silahkan dibaca, nanti dijawab sama-sama ya Nak ya. Kelompok 2, ini lembar LKPD untuk per kelompok ya Nak ya. Kelompok 3, silahkan dijawab. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Silahkan diskusi. Ayo, dijawab. Diskusi Nak ya. Jawab aja. Baik, silakan diskusi ya, dijawab dari yang kalian sudah nonton videonya, yang sudah kalian lihat di PowerPoint, di PPT Ibu, kemudian yang sudah Ibu jelaskan. Jadi contoh penerapan sila pertama dan sila kedua dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Jadi nanti ditulis nama kelompoknya, ya, di lembar yang paling pertama ditulis nama kelompoknya.
sila keberapa? Terus yang ada di LKPD kalian itu adalah materi yang ibu DPP video, kemudian nonton videonya lah. Kelompok 6, kelompok 5, kelompok 4, kelompok 3. Ini ada ibu bagikan, kalian nanti tempel. Ibu bagikan ini lengkap simbolnya nak ya, tapi nanti yang kalian presentasikan sila pertama dan ya. Ibu bagikan lengkap simbol-simbolnya dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat. Kembangkan kreativitasnya, ditempel, nanti ditulis di mejanya itu ada, sudah pernah ibu bagikan kita, boleh dipakai, boleh digunakan, enak ya. Gambar bunga-bunga boleh nak ya, sesuai dengan kreativitas. Ini dipasang di mana? Yang rapi ya. Setelah kalian mengerjakan lembar LKPD itu nanti dikumpul, kemudian ibu bagikan simbol-simbol dari Pancasila. Sudah kalian buat di karton untuk bahan presentasi di depan. Nanti maju setiap kelompok untuk mempresentasikan ya, contoh 3 contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari sila pertama dan sila kedua Pancasila. Sampai. Oke, sekali lagi kelas 6B. Oke, mantap. Baik, yang maju duluan untuk presentasi. Kelompok 1. Siap-siap untuk kelompok lain karena tidak berurutan, Ibu. Mulai, Kak, Bu. Salam 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Mel, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan penerapan Pancasila, yaitu sila ke-1 dan sila kedua. Nama-nama peserta kelompok kami yaitu Alkalendra, Khoir. saya sendiri Wasifah, Lila, Resya. Baik, sila ke-1 berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang berlambang bintang. Penerapannya adalah 1. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama. 2. Menghormati dan menghargai agama orang lain. 3. Tidak membeda-bedakan agama. Dan sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai. Penerapannya adalah 1. Menjaga kesopanan dan saling menghargai. 2. Berani membela kebenaran dan keadilan. 3. Cinta tanah air dan bangsa. Oke, baik. Sekian dari penjelasan penerapan dari kelompok kami. Ada yang mau memberi masukan atau pendapat? Baik, silakan dari kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada yang mau memberikan masukan atau tanggapan untuk kelompok 1, silakan, Nak. Mana? Kelompok berapa, Zibara? Silakan, Zibara. Baik, Ibu, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ya. Untuk penampilan dari kelompok 1 baik, cuman suara wasifanya kurang kedengaran sampai sini, Bu. Baik. Oh, kurang keras ya? Ya. Baik. Terima kasih, Zibara. Kelompok 1, kata kelompok 2, kelompok 3, suaranya kurang nyaring. Ya. Ya, terima kasih atas masukannya. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Ya, baik. Sini kelompok 1 hasil dari presentasinya. Penerapannya untuk sila pertama dengan simbol bintang, yaitu tentang 1. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama. Jadi apapun agama kita, harus kita bersungguh-sungguh dengan agama yang kita pilih, ya Nak ya? Ya, Bu. Kemudian kedua, menghormati dan menghargai agama orang lain. Ini yang namanya toleransi, ya Nak ya? Menghargai dan menghormati agama orang lain. Kemudian yang ketiga, tidak membeda-bedakan agama. Jadi satu sama lain, walaupun kita berbeda agama, harus tetap bersatu. Kemudian yang kedua, sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu 1. Menjaga kesopanan dan saling menghargai. Jadi kita harus sopan sama terhadap sesama dan harus saling menghargai. Kemudian yang kedua, berani membela kebenaran dan keadilan serta cinta tanah air dan bangsa. Jadi rasa kemanusiaan kita, Nak ya. Kalau sila kedua. Baik, terima kasih. Kelompok 1 sudah mempresentasikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sila pertama dan sila kedua. Mohon kurangnya mohon dimaafkan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan penerapan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Sila pertama memiliki lambang berupa bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dalam Pancasila memiliki contoh penerapannya ialah 1. Tidak malas dalam beribadah. 2. Menghormati agama orang lain. 3. Meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua Pancasila memiliki simbol berupa rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila memiliki contoh penerapan ialah 1. Mencintai sesama manusia. 2. Membela kebenaran dan keadilan. 3. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Berikut presentasi dari kami
Jika ada dari teman-teman yang ingin memberi masukan atau tanggapan, Baik, dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, mungkin ada masukan untuk kelompok 6. Silakan. Wasipa, silakan. Lain kali penerapannya tulisannya agak besar ya, biar bisa kelihatan sama teman-teman. Ya, lain kali katanya harus besar tulisannya ya. ya Nah, Bu. mungkin sebesar ini, mungkin Anin ya. Ya Bu. Temannya melihat. Oke, terima kasih atas masukannya. Semoga kedepannya presentasi dari kelompok 6 akan lebih baik. Ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi hasil dari diskusi kelompok 6. Contoh penerapannya di sini adalah untuk sila pertama yaitu tidak malas dalam beribadah. Ya, harus rajin beribadah ya, agama apapun kita. Kemudian yang kedua, menghormati agama orang lain. Jadi harus saling menghormati dan menghargai antara sesama agama. Yang ketiga, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Itu penerapan sila pertama. Kemudian penerapan sila kedua yang sudah simpulkan oleh kelompok 6, yaitu 1. Mencintai sesama manusia. Kedua, membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karena kebetulan yang ini. Jadi itu adalah contoh penerapan dari sila kedua Pancasila. Baik, kelompok 6 silakan duduk. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 6. Aku deh, ya. 1, 2, Silakan kelompok 2. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila 1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Penerapannya adalah 1. Menghormati dan menghargai teman yang sedang beribadah. 2. Tidak malas dalam beribadah. 3. Tidak membeda-bedakan agama. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai. Penerapannya adalah 1. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 3. Berani membela kebenaran dan keadilan. Baik, terima kasih. Apa ada yang ingin bertanya atau mengasih tanggapan? Ya, silakan bagi kelompok 1, 3, 4, 5, 6. Kalau ada yang ingin memberikan masukan untuk penampilan kelompok 2, silakan Nak. Husni, ayo Husni, silakan Nak. Ini Ya. Ya, ya, mantap. Tapi suaranya bisa dibesarkan lagi. Oh gitu, katanya suara dikasih nyaring lagi, Naila. ya. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok 5. Baik, terima kasih atas tanggapan atau masukan. Semoga kami kedepannya akan lebih baik. Baik. Jadi di sini penerapan yang sudah disimpulkan oleh kelompok 2 yaitu untuk sila pertama yaitu menghormati dan menghargai dan saling dalam beribadah, menghormati dan menghargai dalam beribadah. Kemudian yang kedua, tidak malas dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, tidak membeda-bedakan agama. Itu contoh penerapan sila 1. Kemudian yang kedua,
Sila kedua yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena. Apa nih? Tidak semena-mena. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga, berani membela kebenaran dan keadilan. Baik, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian maju setiap kelompok untuk presentasi tentang materi kita pada hari ini, tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Sudah kalian presentasi per kelompok, silahkan dikumpul LKPD-nya. Dikumpul LKPD-nya. Silakan nak dikumpul. Satu orang perwakilan temannya maju untuk mengumpul. Aduh ributnya. Aduh. Jangan ketawa dia. Udah ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi, kelompok mana nih yang belum? Baik, sudah nak ya? Kalian mendengarkan materi dari Ibu, menonton PPT, menonton video pembelajaran tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sila pertama dan sila kedua. Baiklah, sebelum Ibu evaluasi kalian untuk soal evaluasi perorangan, kita simpulkan dulu materi kita pada hari ini. Ya. Yaitu penerapan dari sila ketuhanan yang Maha Esa yang simbolnya adalah yaitu 1, kita harus saling menghargai dan menghormati antara umat beragama. Kemudian yang kedua, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga adalah kita harus toleransi terhadap teman kita yang ingin beribadah, yaitu memberikan kesempatan kepada agama lain untuk beribadah. Kemudian untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu peduli terhadap sesama, yaitu menolong orang. Tadi ada yang sedang sakit, kita jenguk, kemudian ada orang tua yang sedang menyeberang, kita harus tolong. Kemudian mengulurkan tangan kita untuk membantu, yaitu bakti sosial tadi anak ya, yang sudah kalian laksanakan kemarin. Ada teman kita yang kebakaran, kemudian kalian mengumpulkan dana untuk bakti sosial ya anak ya. Itu termasuk di sila kedua. Kemudian yang ketiga, menggalakkan sikap empati dan toleransi di antara sesama teman. Jadi harus toleransi dengan teman juga ya anak ya. Oke, itu baik. Sekarang Ibu mau menguji pengetahuan kalian tentang materi kita pada hari ini. Ibu akan membagikan soal evaluasi. Jadi untuk menguji pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini, yaitu penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Ibu bagi soalnya, apa kalian paham dengan materi kita pada hari ini apa enggak? Jadi kerjanya tidak per kelompok, kerjanya sendiri-sendiri ya nak ya? Oke, baik, Ibu bagi. Ini adalah soal evaluasi di akhir pembelajaran. Silakan dikerjakan, ditulis namanya ya nak? Ini soal individu. 4, 5 ya?
2, silakan dikerjakan, tulis namanya ya nak ya. 3, 4. Oke, untuk kelompok 5. Ini kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3. 1, 2, 3, 4. Silakan dikerjakan ya. Tulis namanya. Ini kelompok 1. Dibaca, dipahami nak ya. Jadi ini untuk mengetes kemampuan pemahaman peserta didik. Bisa ndak mengerjakan soal sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan hari ini. Jadi untuk mengetes kemampuan kalian ya nak ya. Namanya ditulis ya. Jadi kalian mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Jelaskan tadi apa yang sudah kalian nonton dan apa yang sudah kalian presentasikan tadi ya nak ya. Jadi soal evaluasi ini untuk ngetes kemampuan kalian bisa paham atau tidak dengan materi kita pada hari ini, ya nak ya. Oke, sampailah kita untuk pembagian reward, ya nak ya. Jadi, baik, untuk penampilan terbaik 1, Ibu kasih reward. Kelompok berapa ya? Kelompok 1. Silakan tadi yang siapa yang ininya? Ini rewardnya. Terima kasih. Makasih Wasipa. Kemudian kelompok Anin. Silakan. Sama-sama. Kemudian kelompok Putri. Ya. Untuk itu silakan kumpul ke depan hasil presentasinya tadi. Satu orang aja nak. Kumpul di depan. Depan sini ya. Yang rapi nak ya. Oke, silakan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 kumpul ke depan hasil karyanya. Ice breaking dulu. Baik, silakan berdiri. Lila maju memimpin. Silakan nak. Baik, kelas 6B. Siap. Kelas 6B. Siap. Baik. Satu jari tanganku, satu jari kiri. Ayo lebih semangat lagi. Gabung jadi satu. Buat
jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiri. Ku gabung jadi empat, ku buat kamera ciklik. Tiga jari kananku, tiga jari kiri. Ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari tangan, lebih semangat lagi. Empat jari kiri. Ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiri. Ku gabung jadi 10, ku siap berdoa. Ya, baik. Untuk terakhir, terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Semoga di pertemuan berikutnya kalian lebih aktif lagi, lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Karena ini masih berkelanjutan, ya nak ya? Baik, untuk pertemuan hari ini, kita berdoa sebelum pulang, ya nak ya? Nak Lila silahkan duduk dulu. Baik, ketua kelas silahkan maju ke depan nak untuk memimpin doa untuk pulang. Iya, sebelum pulang marilah kita berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk hari ini cukup sekian. Semoga pembelajaran kita pada hari ini, silakan duduk kalian dah, bisa kalian pahami tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat untuk penerapan sila pertama dan sila kedua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, see you. Sampai jumpa.